Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, maupun malam kepada Bu Sumi dan juga teman-teman yang tengah menonton video kami. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karisma Salwa, Bella Khorenisa, dan Amira Hinum akan menjelaskan mengenai rancangan modifikasi perilaku menggunakan metode punishment untuk menurunkan perilaku terlambat. Sebelumnya, kita pasti sering menemukan fenomena ini, yaitu fenomena di mana kalian ataupun kerabat kalian terlambat dalam menghadiri suatu kegiatan. Nah, hal tersebut pastinya memberikan dampak negatif bagi kalian ataupun orang lain. Apalagi jika perilaku tersebut sudah menjadi rutinitas, maka dampak negatifnya pun akan lebih dominan untuk muncul. Namun, berbicara mengenai perilaku terlambat, apa sih definisi mengenai perilaku terlambat itu? Perilaku terlambat atau keterlambatan sendiri merupakan aktivitas di mana individu datang lebih lama daripada waktu yang ditentukan oleh administrator ataupun pemangku kepentingan yang dituju. Setelah kita mengetahui tentang definisi terlambat, maka selanjutnya kita akan mengetahui salah satu teknik modifikasi perilaku, yaitu punishment. Punishment sendiri merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan perilaku dengan memberikan konsekuensi setelah perilaku ditampilkan. Menurut Raihan 2019, punishment adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan yang berupa penderitaan yang diberikan kepada seseorang secara sadar dan sengaja yang menimbulkan kesadaran dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dalam teknik ini terdapat dua jenis punishment, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif adalah teknik modifikasi perilaku yang digunakan untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan dengan memberikan aversive stimulus atau hal yang tidak diinginkan atau menyakitkan segera setelah perilaku muncul, seperti memarahi, memberi teguran, memukul, dan lain sebagainya. Sedangkan punishment negatif digunakan untuk menurunkan terjadinya perilaku dengan mengambil hal yang disukai segera setelah perilaku ditampilkan, seperti menyita mainan, tidak memberi uang jajan, ataupun memberikan larangan. Dalam melaksanakan modifikasi perilaku, tentunya kita memiliki beberapa tahap dalam pengaplikasiannya. Hal pertama yang dilakukan antara lain, yang pertama, melakukan screening atau assessment mengenai perilaku yang kita ubah. Dan yang kedua, menentukan baseline mengenai alasan perilaku tersebut bisa muncul. Yang ketiga, menentukan rancangan modifikasi yang akan kami gunakan nantinya. Dan yang keempat, melakukan monitoring untuk mengetahui apakah metode modifikasi perilaku yang kita gunakan berhasil atau tidak. Lalu, bagaimana kami bisa menerapkannya untuk remaja yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran online atau kegiatan resmi apapun via online? Langkah-langkah yang kami gunakan tentunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu. Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan need assessment terlebih dahulu untuk menentukan baseline dan juga menentukan target perilaku yang nantinya akan digunakan. Metode need assessment yang kami gunakan adalah metode wawancara dan juga observasi yang tentunya kedua metode tersebut bertujuan untuk menggali data dari subjek. Sebelum melakukan assessment, kami tentunya melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk menentukan indikator perilaku serta dimensi untuk acuan guideline wawancara yang akan kami sodorkan kepada subjek nantinya. Seperti itu. Nah, setelah melakukan wawancara, kami pun mendapat beberapa data berupa frekuensi perilaku subjek, berapa lama subjek datang melebihi waktu yang ditentukan, alasan mengapa si subjek ini bisa terlambat, hingga dapat dampak yang dirasakan oleh si subjek ini ketika subjek terlambat dalam menghadiri suatu acara seperti itu. Nah, pada tahap observasi, kami melakukan observasi ini melalui video conference tentunya karena subjek merupakan seorang pelajar SMA, maka kami akan menyesuaikan dengan kondisi daring saat ini.
Nah, kami juga menerangkan kepada subjek untuk memperhatikan waktu datang yang telah disepakati dan jangan sampai terlambat, karena yang bakal kita lihat di sini adalah bagaimana si subjek ini bisa datang tepat waktu, ataupun kita bisa mengukur berapa lama sih si subjek ini terlambat seperti itu. Nah, observasi yang akan kami lakukan, observasi akan dilakukan selama 5 hari untuk melihat bagaimana frekuensi subjek untuk datang terlambat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan subjek untuk datang tepat waktu. Nah, sebagaimana yang dilihat dari wawancara, subjek biasanya datang sekitar 1 jam setelah acara dimulai, karena memang subjek melihat bagaimana urgensi dari kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan observasi, maka subjek datang dengan rata-rata waktu kedatangan adalah sekitar 30 menit, seperti itu. Dari 5 hari kita melakukan observasi dalam waktu 5 menit dalam satu kali kegiatan, seperti itu. Selanjutnya yaitu merancang intervensi dan sosialisasi dengan subjek. Setelah mendapatkan data dari asesmen melalui metode wawancara dan observasi, selanjutnya kami akan membuat rancangan intervensi yang bertujuan untuk melihat target perilaku dan merancang bagaimana aplikasi modifikasi perilaku yang akan berjalan nantinya. Target perilaku yang kami ambil adalah access, di mana kami akan menurunkan suatu frekuensi perilaku, yaitu perilaku terlambat. Metode modifikasi yang akan kami gunakan adalah metode punishment, yang dimana bertujuan untuk mengurangi frekuensi dari perilaku terlambat tersebut. Setelah adanya rancangan intervensi, yang mana rancangan tersebut kami gunakan untuk dasar dalam melakukan modifikasi perilaku, kami pun melakukan sosialisasi atau koordinasi dengan subjek terlebih dahulu, dengan memberikan arahan tentang bagaimana kegiatan yang akan kami lakukan. Kegiatan nantinya akan dilakukan selama 5 hari, dimulai dari hari Jumat dengan waktu 10 menit per satu harinya, menggunakan video conference. Kami juga memberikan beberapa pengantar mengenai jam kegiatan dan mendapatkan kesepakatan untuk melakukan kegiatan sekitar jam 19 atau pukul 7 malam. Karena mengingat kesibukan anggota kami serta subjek. Tidak lupa juga kami memberikan himbauan kepada subjek agar tidak terlambat. Adapun pelaksanaan modifikasi perilaku yang kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penerapan reminder serta teguran. Pada hari pertama, kami memberikan sebuah stimulus dalam bentuk reminder yang dikemas beserta ajakan untuk menghadiri kegiatan yang dikirimkan oleh salah satu anggota kami, agar subjek AR tidak datang terlambat dalam menghadiri pertemuan pertama. Reminder di sini kami ibaratkan sebagai pengingat untuk peraturan jam keterlambatan yang telah disepakati, yaitu pada pukul 7 malam. Selain mengetahui apakah reminder tersebut berhasil atau tidak, kami juga menghitung lamanya subjek AR dalam menghadiri forum yang kami adakan. Dikarenakan subjek menghadiri kegiatan melewati waktu yang telah kami tentukan, yaitu melewati 40 menit, kami pun mulai menegur dan menanyakan mengapa subjek datang terlambat. Tak lupa, alasan serta waktu kedatangan subjek kami catat sebagai acuan di pertemuan selanjutnya. Pelaksanaan teknik modifikasi perilaku hari kedua adalah penerapan reminder, teguran, serta ancaman hukuman. Pada hari kedua, kami akan menggunakan stimulus yang sama, yaitu berupa reminder yang dikirimkan oleh anggota kami agar subjek AR bisa tepat waktu dalam menghadiri kegiatan yang kami adakan.
Di hari kedua ini juga kami memberikan tambahan intensitas teguran karena subjek masih datang melebihi waktu yang telah ditentukan walaupun tidak selama di hari pertama. Selain itu, tidak lupa pula kami mencatat waktu beserta alasan terlambat subjek AR. Dengan menyelipkan ancaman hukuman yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak, bertujuan untuk membuat subjek AR jera. Hukuman yang dimaksud adalah mencoba memberikan rangkuman pelajaran yang subjek pelajari selama di sekolah pada satu hari itu. Pelaksanaan teknik modifikasi perilaku hari ketiga adalah penerapan reminder, teguran, serta hukuman. Selain stimulus teguran dan reminder, kami juga menambahkan hukuman sesuai dengan kesepakatan untuk melihat reaksi subjek AR dengan hukuman yang diberikan. Selain itu, tidak lupa kami mencatat waktu dan alasan terlambat subjek AR. Keterlambatan subjek mengalami penurunan sebanyak 35 menit dari pertemuan pertama. Yang keempat adalah pelaksanaan teknik modifikasi perilaku hari keempat atau penerapan reminder, teguran, serta hukuman. Nah, pada hari keempat ini kami mencoba untuk memonitoring dan melihat hasil dari metode hukuman yang kemarin atau hari ketiga berhasil atau tidak, seperti itu. Dalam tahap ini kami tetap mengaplikasikan hukuman jika semisal si subjek ini masih datang melebihi waktu yang kami tentukan. Nah, tak lupa kami juga mencatat waktu keterlambatan subjek AR beserta alasannya. Nah, dikarenakan subjek datang tepat waktu, maka hukuman dan beberapa stimulus tidak kami aplikasikan kepada subjek. Lalu di sini ada yang kelima, yaitu pelaksanaan teknik modifikasi perilaku hari kelima, yaitu monitoring. Nah, mungkin hampir mirip-mirip seperti hari keempat kemarin. Untuk aplikasi hukuman kami lakukan sampai hari keempat saja untuk melihat apakah metode yang kami lakukan berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi untuk hari kelima ini kami hanya menyuruh untuk si subjek ini datang tepat waktu, sama seperti yang hari-hari sebelumnya kami menyuruh untuk si subjek ini untuk datang tepat waktu. Cuman untuk hukuman sendiri kami aplikasikan hingga hari keempat saja, karena untuk di hari keempat sendiri si subjek sudah menunjukkan penurunan dalam perilaku terlambatnya. Maka dari itu untuk pengaplikasian hukuman kami hanya lakukan di hari keempat saja. Nah, untuk sekaligus kami melakukan monitoring juga nih, apakah metode tersebut stabil atau tidak. Nah, untuk hari kelima ini untungnya subjek bisa datang tepat waktu, sama seperti di hari keempat, seperti itu. Nah, di tahap ini kami masih mencatat waktu kehadiran subjek sebagai data, seperti itu, sebagai alat ukur untuk keberhasilan metode yang kami gunakan, seperti itu. Kami juga menanyakan kepada subjek mengapa si subjek ini tidak lagi datang terlambat, dan alasan yang dilontarkan adalah subjek mungkin merasa tidak enak kepada kami karena dia terus-menerus datang terlambat, dan juga karena hukuman yang kami kasih mungkin si subjek ini mencoba untuk menghindari hukuman tersebut, seperti itu.
evaluasi dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini dapat dievaluasi bahwa metode yang kami gunakan berhasil mengurangi perilaku terlambat pada diri subjek. Dilihat dari berkurangnya waktu keterlambatan secara berkala dan berhenti pada hari keempat. Ada pula dari kegiatan ini kelebihan dan kekurangan yang kami dapatkan. Dari kelebihan sendiri, yang kami dapatkan pada kegiatan kali ini lebih condong kepada waktu dan tempat yang lebih fleksibel, yang mana kami mengikuti metode pembelajaran online saat ini sehingga menggunakan metode daring yang lebih fleksibel. Kemudian ada pula kekurangan dari kegiatan kali ini, yang mana kami tidak bisa melihat apakah hasil yang kami dapatkan akan serupa dan berlaku untuk pelajaran offline, di mana kita melakukan aktivitas secara tatap muka dengan kendala dan hambatan yang berbeda pula. Sekian dari video mengenai modifikasi perilaku terhadap penurunan perilaku terlambat yang kelompok kami buat. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih banyak sebelumnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.